Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Adam Rudi dari Departemen Teknik Industri dengan NIM D0712110007. Kutipan dan rujukan. Pengertian kutipan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah perolehan satu atau lebih kalimat dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau untuk memperkuat argumen dalam tulisan seseorang. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut dengan mengutip. Gagasan tersebut berasal dari karya orang lain, dapat berupa kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis kutipan. Terdapat dua jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pengambilan gagasan orang lain yang ditulis sama persis dengan apa yang dikutip oleh penulis dari gagasan dalam sebuah karya. Kutipan tidak langsung adalah pengambilan gagasan orang lain yang ditulis hanya berdasarkan makna dan intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. Cara penulisan kutipan ada 3, di depan, di tengah, dan di samping. Cara penulisan nama penulis. Satu penulis menuliskan nama terakhirnya seperti Robert. Dua penulis menuliskan nama terakhir dari penulis 1 dan 2 seperti Calvin dan Michel. Lebih dari 2 penulis menuliskan nama akhir penulis pertama yang diikuti dengan singkatan DKK seperti Raisa DKK. Kutipan dalam kutipan. Jika mengutip pernyataan yang telah dikutip penulis lain, menuliskan nama akhir 2 penulis dengan cara seperti Carimi dikutip dalam peaton. Fungsi kutipan. Menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap makalah ataupun artikel yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Yang kelima, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat. Rujukan merupakan sesuatu yang digunakan oleh pemberi informasi untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan juga biasa disebut dengan referensi atau acuan. Bahan rujukan. Bahan rujukan merupakan sumber-sumber dasar yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan atau hal-hal yang ingin kita ketahui. Bahan rujukan diantaranya dapat berupa buku, majalah, jurnal, artikel, dan masih banyak lagi. Manfaat rujukan umum. Yang pertama, memberikan keterangan ataupun penjelasan secara langsung dan mendasar tentang suatu hal yang ingin diketahui. Yang kedua, pembendaharaan kata yang kita miliki bisa bertambah. Yang ketiga, dapat mengetahui riwayat hidup tokoh-tokoh terkemuka serta karya-karya yang mereka ciptakan. Yang keempat, mengetahui seluk-beluk dan keadaan suatu wilayah tertentu yang bahkan belum pernah kita kunjungi. Yang kelima, meningkatkan keterampilan dalam hal kemampuan menggunakan bahasa rujukan sebagai sumber informasi dasar. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua tulisan ilmiah atau buku yang menjadi sumber atau daftar informasi dalam melakukan penelitian. Maksudnya, jika ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa makalah, skripsi, atau artikel, maka harus membuat daftar pustaka dan mencantumkan sumber referensi penelitian. Fungsi daftar pustaka sebagai bentuk penghargai dan memberikan penghargaan kepada penulis sumber informasi. Yang kedua, menghindari tindakan plagiat. Yang ketiga, membantu pembaca menelusuri sumber kutipan dan teori dengan lengkap. Dan memperlihatkan kebenaran bahan atau informasi yang dikutip. Unsur-unsur daftar pustaka ada nama pengarang, judul buku atau karya, data publikasi, dan untuk sebuah artikel yang diambil dari internet,
perlu ditambahkan alamat URL atau link dan waktu pengambilan. Jenis-jenis daftar pustaka. Yang pertama ada daftar pustaka untuk buku. Cara penulisannya, nama penulis yang terdiri dari atas dua kata ditulis terbalik, dan antara dua kata tersebut ditambahkan tanda koma. Buku yang ditulis oleh dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama saja yang penulisan namanya dibalik, sedangkan penulis selanjutnya tidak. Tahun terbit buku ditulis sesudah nama penulis, di antara nama penulis dan tahun terbit ditambah dengan tanda titik. Judul buku ditulis setelah tahun terbit, di antara tahun terbit dan judul buku ditambahkan pula tanda titik terlebih dahulu. Nama kota penerbit dan nama penerbit ditulis terakhir, di antara nama kota dan nama penerbit juga ditambahkan tanda titik 2. Dan jika buku telah diterbitkan dalam beberapa edisi, maka keterangan edisi tersebut ditambahkan sebelum nama kota atau setelah judul buku. Yang kedua, daftar pustaka untuk jurnal. Jika sumber yang dijadikan rujukan berasal dari jurnal, maka urutan penulisan yang harus diketahui ialah nama penulis, jika lebih dari dua kata maka dibalik, tahun terbit, judul artikel atau jurnal, nama jurnal, dicetak miring atau digarisbawahi, edisi, jika ada, volume atau nomor terbit, nomor halaman, contohnya seperti pada di bawah ini. Dan yang ketiga, sumber dari kamus atau ensiklopedia, seperti pada contoh itu. Yang keempat, sumber dari wawancara dengan seseorang pengarang, seperti pada contoh di bawah. Dan yang kelima, daftar pustaka dari internet. Jika sumber yang dijadikan sebagai rujukan dari internet, maka urutan yang perlu diketahui adalah nama penulis, tahun terbit, judul karya tulis, dicetak miring jika dari jurnal, dan diberi keterangan dalam kurung online, dan ditambahkan tanpa petik 2. Jika bukan dari jurnal, volume dan nomor jika dari jurnal online, alamat website atau URL, dan tanggal, bulan, dan tahun mengakses. Contohnya pada di bawah ini. 6. Sumber dari skripsi. Aturan penulisan. Nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada. Tahun, judul skripsi atau tesis atau disertasi, koma skripsi atau tesis atau disertasi, nama program studi, dan atau perguruan tinggi, kota tempat perguruan tinggi. Contohnya pada di bawah ini. Yang ketujuh, sumber dari makalah. Jika ada sumber yang berasal dari jurnal atau makalah yang disajikan dalam seminar, konferensi, simposium, maka urutan penulisannya adalah sebagai berikut. Nama penulis, jika lebih dari dua kata maka dibalik. Tahun terbit, judul makalah, ditulis dalam tanda petik, diikuti dengan pernyataan makalah disajikan dalam nama pertemuan, lembaga penyelenggara, dan tanggal serta bulan penyelenggaraan. Contohnya pada di bawah ini. Apa itu catatan kaki? Fungsi catatan kaki. Tujuan catatan kaki. Ciri-ciri catatan kaki. Jenis catatan kaki. Cara penulisannya.